Terima kasih. Selamat sore saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam Hyper Grace. Salam Hyper Grace. Pada hari ini kita akan merenungkan satu sikap hati yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, yaitu bersyukur. Dengan judul khotbah pada hari ini yaitu hidup dalam syukur sejati, dengan tema bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur adalah sesuatu yang mudah kita lakukan ketika semuanya berjalan lancar. Ketika kita sehat, ketika diberkati secara materi, ketika pekerjaan lancar, mulut kita mudah sekali berkata, "Puji Tuhan, terima kasih Tuhan." Tetapi bagaimana ketika kita menghadapi tantangan, pergumulan, dan situasi sulit? Apakah kita masih mampu berkata, "Terima kasih Tuhan"? Melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa bersyukur bukan hanya reaksi atas kebaikan hidup, tapi sikap hati yang taat kepada Tuhan dalam segala keadaan. Poin yang pertama, bersyukur adalah kehendak Allah. Mari kita baca bersama-sama dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, dalam ayat ini tidak mengatakan bersyukurlah untuk segala hal, tetapi dalam segala hal. Artinya sekalipun situasi kita sulit, kita tetap bersyukur. Mengapa? Karena bersyukur adalah perintah Tuhan, kehendaknya bagi kita yang percaya kepada Kristus. Bersyukur adalah bentuk ketaatan, bukan sekedar perasaan. Kadang-kadang perasaan kita tidak mendukung kita untuk bersyukur, tetapi iman kita mendorong kita untuk tetap mengucap syukur, karena kita tahu Tuhan memegang hidup kita. Poin yang kedua, bersyukur membawa damai sejahtera. Kita baca lagi bersama-sama dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Kita baca bersama-sama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, ketika kita hidup dalam kekhawatiran, hati kita gelisah. Tetapi firman Tuhan berkata, saat kita berdoa dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Kekhawatiran datang ketika kita hanya melihat masalah. Tetapi syukur mengalihkan fokus kita dari masalah kepada Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah kita. Jadi bersyukur bukan hanya membawa sukacita, tetapi juga menghadirkan damai sejahtera yang melampaui akal manusia. Poin yang ketiga, bersyukur berdasarkan siapa Tuhan, bukan keadaan kita. Dalam Mazmur 100 ayat 4 sampai 5 boleh kita baca bersama-sama. Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Kita baca bersama-sama. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya yang pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita bersyukur bukan karena hidup kita sempurna, tetapi karena Tuhan itu baik. Kebaikannya tidak pernah berubah, kasihnya kekal,
tidak tergantung situasi hidup kita. Seringkali kita hanya fokus pada keadaan kita. Di saat kita sehat, kita bersyukur. Di saat sakit, kita mengeluh. Kalau dapat pekerjaan, kita bersyukur. Kalau tidak punya pekerjaan, kita kecewa. Tetapi firman Tuhan mengajar kita melihat lebih dalam. Apapun keadaannya, Tuhan tetap baik. Dia tidak pernah berubah. Dan poin yang keempat, hidup dalam syukur menjadi kesaksian bagi orang lain. Dalam Kolose 3 ayat 16 dan 7, kita baca kembali lagi bersama-sama. Kolose 3 ayat 16 dan 17. Kita baca bersama-sama. Hendaklah Perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajarkan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya. Hidup yang penuh syukur bukan hanya memberkati kita sendiri, tetapi menjadi kesaksian bagi orang lain. Dunia ini penuh dengan orang yang mengeluh dan bersungut-sungut. Ketika orang lain melihat kita tetap bersyukur di tengah masalah, mereka pasti bertanya-tanya, kenapa kamu masih bisa bersyukur padahal hidupmu sulit? Nah, saat itulah kita bisa berkata, karena Tuhan saya setia, karena hidup saya ada di tangannya. Syukur kita menjadi kesaksian hidup tentang iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan, apakah kita hanya bersyukur saat hidup enak? Apakah kita bisa bersyukur saat menghadapi tantangan? Apakah hati kita masih dipenuhi keluhan atau sudah dipenuhi dengan ucapan syukur? Mari mulai hari ini bangun pagi kita ucapkan syukur, hadapi tantangan, tetap bersyukur, tutup hari ucapkan syukur. Bersyukur adalah tanda bahwa kita percaya Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Bersyukur adalah bukti bahwa kita mengakui kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam Hyper Grace. Terima kasih. Tolong ganti operatornya, Puan. operator ganti. Ya, terima kasih Evangelis Jadi, ya, luar biasa. Singkat padat menohok. Ya. Bersyukur itu persoalan klasik yang paling rumit. Omon-omon sih gampang. Praktiknya dong. Gampang. Ya. Ketika diberkati orang mengucap syukur wajar-wajar saja. Ya. Preman yang jarang masuk gereja pun kalau dia dapat berkat hasil pajak keliling, bersyukur, terima kasih. Ya. Tetapi ketika terpuruk, nah ini yang seringkali kita kehilangan jati diri kita karena keadaan terpuruk. Ya. Makanya pengkhotbah mengatakan ya, jangan berikan aku kekayaan ataupun kemiskinan, supaya jangan ketika aku kaya aku melupakan siapa Tuhanku, dan kalau aku miskin aku
melupakan siapa pencipta. Kaya orang lupa diri, ya. Miskin juga orang bertanya Tuhan ada di mana? Ada nyanda, ya. Tetapi yang bersyukur ini kita kepada siapa? Kepada Yahweh. Tadi ada baca di Mazmur, ya Tuhan Guru besar semua. Ya. Di Mazmur berapa? Mazmur 100. Coba ke Mazmur dulu. Ayat 45. Mazmur 100 ayat 4 ya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Betul ya? Sebab Tuhan Guru besar semua itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya. Jadi bersyukur kepada Tuhan Guru besar semuanya. Itu apa itu? Ya. Ya. Diterjemahkan dari Yahweh. Tadi malam ada seorang bapak yang saya percaya Allah Trinitas. Lalu ditanya, Allah Trinitas yang mana? Allah yang mana? Allah yang huruf besar awal atau Allah yang huruf kecil semua? Dia bingung, Pak. Saya hanya tukang bangunan. Oh iya, tukang. Insinyur juga tukang, kan? Ya tak? Itu tuh namanya tukang insinyur. Ya. Jadi nggak tahu mau jawab apa. Oh itu Allah itu eksistensinya 3 pribadi. Ini gombal-gambul dari mana ini? Nah tadi kita kembali tadi bersyukurlah kepada Allah. Yang di mana? Taruh dulu narasumbernya. Yang 1 Tesalonika. Gimana? 1 Tesalonika. 1 Tesalonika di sebelah. 1 Tesalonika Ayat 4 1 Tesalonika 5 ayat 18. ayat yang ke 18. Mengucap syukurlah selalu. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang benar yang mana? Allah yang mana? Yesus Kristus. Nah, ini kan bingung. Jadi kalau kita cermati, kita akan bertanya seperti ini, Allah yang mana? Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau orang baca teks pengertiannya Indonesia ini, Allah yang ada di dalam Kristus. Betul ya? Betul tak? Allah di dalam Kristus. Ada satu lagi ayat yang mana? Filipi 4 ayat 6 dan 7. Ya. Filipi 4 ayat 6 dan 7. damai sejahtera Allah. Ini Allah yang mana? Betul ya ini? 6-7 ya? Ya. Damai sejahtera Allah. Ya. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Ini kepada Allah yang mana? Ya, berpikir. Yesus Kristus. Ya. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memerintah hati dan pikiran, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Yang terakhir ada syukur lagi, ada satu lagi ayat. Yang Kolose. Kolose. Kolose 3 ayat 16 dan 17. Ya. Hendaklah perkataan Kristus, toh? Ya. Kemudian sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan seterusnya, dan segala sesuatu apa nih? Mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Lalu dan segala sesuatu yang kamu perbuat dengan perkataan perbuatan, lakukanlah itu semuanya dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa kita. Ini kan kacau ini. Betul bahasa asli apa itu? Bahasa aslinya. Ini kan semuanya itu yang kamu lakukan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Dia, oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi jangan heran kalau awam jemaat yang seperti ini ya memang puyeng. Ini menunjukkan level yang berbeda kan? Ya. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Tuhan Yesus kepada Allah Bapa kita. Nah, Allah yang mana? Berarti Yesus ada di bawah Allah. Betul enggak, Ibu Cika? Betul enggak narasi seperti ini ditanggapi seperti itu enggak? Ya begitu kan? Berarti Yesus di bawah kan? Ya kan? Nah, kalau Yesus di bawah, bagaimana Thomas mengatakan, Tuhan, Engkaulah Tuhanku dan Allahku. Ini kan membingungkan. Lalu bagaimana dengan tua-tua sujud menyembah kepada Yesus dan mengatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau yang menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu itu semuanya ada dan diciptakan. Nah, kalau kita baca terjemahan begitu, mengucap syukur kepada siapa? Bagaimana? Pengkhotbah. Mengucap syukur kepada siapa? Kepada Allah? Allah yang mana? Allah yang nggak jelas ini ya. Makanya ini yang sedang dikritisi oleh Jonathan Purnomo. Ya, kita ada teks Bizantin, ya. Itu memang kacau balau LAI punya terjemahan kacau. Ya, kita konfirmasi dengan Dr. Jonathan, dibilang ini salah. Kita kasih tunjuk ini salah, tunjuk ini salah. Kalau semua salah, bagaimana lah ini? Kita kasih tunjuk itu Bizantin punya, itu benar. Kemudian dia sedikit berikan penjelasan. Coba lihat apa parsi morfologinya. Jadi ya beginilah orang ini korban terjemahan. Allah yang mana Allah nggak tahu. Yesus itu Allah. Oh, Yesus salah satu Allah. Ya, makanya tadi malam orang masuk, yaitu Yesus itu Allah. Dia apa namanya tuh? Substansinya Allah, una substantia. Substansinya Allah. Nah, kalau Yesus Allah, masa Allah punya substansi lagi? Substansi Allah itu apa dong?
begitulah cara membohongi jemaat. Ya, orang pakai banyak istilah supaya jemaat lebih bingung. Ya. Jadi sebenarnya orang mengucap syukur kepada siapa? Orang mengucap syukur ini kepada siapa? Supaya orang tahu arah. Yesus saja. Bagaimana pembuatan mengucap syukur kepada siapa? Yesus Kristus. Ya. Kalau mengucap syukur kepada Edis bikin lagu a. Ya, mengucap syukurlah kepada Yesus Kristus. Dia adalah Bapa yang kekal, Dia adalah pencipta kita. Ya. Olehnya segala sesuatu ada dan diciptakan. Ya kan? Dialah Yahweh Elohim. Mari kita baca untuk mengingatnya lagi Wahyu pasal 1 ayat 8. Wahyu pasal 1 ayat 8. Oke, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Ya, ini Tuhan, Kyrios, Theos. Jangan lupa itu ya. Kasih pulang di tanah Arab itu Allah itu. Ini ada gunanya. Nanti kalau kebanyakan ucap itu kata Allah, orang mau jadi unta lagi. Ya. Oke, ulang lagi 1, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Kyrios Theos, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Wahyu pasal 22 ayat 13. Tolong perhatikan kata yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Oke, baca 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang akhir. Oke. Buka Ulangan Keluaran 3 ayat 4. Perjanjian Lama. Perhatikannya yang ada tadi ya. Oke. 2, 3. Ketika dilihat, Bapak Musa menyimpang. 14 bukan 3. Keluaran 3 ayat 14. Betul ya? Firman Theos kepada Musa. Ya itu. Ini dia mesti pakai firman apa? Firman. Theos. Firman. Ini perjanjian lama. Oh, ya. Perjanjian ini. Elohim. Antara itu. Ini firman Elohim, Allah huruf besar awal. Itu dia pakai Elohim, terjemahkan dari Elohim. Oke, 2, 3. Firman Elohim kepada Musa, aku adalah aku, lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Itulah aku yang awal dan yang akhir. Itu yang ada di Wahyu pasal 1 ayat 8. Iya. Coba Yesaya 41 ayat 4. Yesaya 41 ayat 4. Ini nalar linear ya. Betul enggak? Ya. Ini dia. Oke, 2, 3. Siapakah yang melakukan dan yang mengerjakan semuanya itu?
Dia yang dari dahulu memanggil bangsa keturunan Dahulu memanggil bangkit. memanggil banyak bangkit keturunan. Aku Yahweh yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap Dia juga. Bagi mereka yang terkemudian, sekarang ini kan kita terkemudian ini, betul nggak? Aku tetap Dia juga. Ya itulah Yesus. Jadi Dia mau datang dalam tubuh surgawinya. Yesus tidak datang dengan tubuh duniawi, tubuh manusia, tidak. Ya, jangan meracik Tuhan dari bawah ke atas ya. Yang benar menurut Alkitab, Yesus sama dengan kita ya. Betul? Yang benar menurut Alkitab, Yesus itu sama dengan manusia. Bruno, yang benar menurut Alkitab, Yesus sama dengan manusia ya? Menurut Alkitab. Ya. Ya. Yesus adalah manusia. Yesus sama dengan manusia? Ya. Menurut Alkitab atau menurut kita? Ya, menurut Alkitab. Yesus sama dengan manusia. Yesus menyeru. Yesus adalah manusia. Oh, Yesus adalah manusia. Di mana tuh Alkitab bilang Yesus adalah manusia? Entah. Menurut Alkitab, bagaimana? Orang ibu rohani di belakang? Menurut Alkitab, Yesus itu sama dengan manusia. Sehingga Dia lapar, Dia haus, Dia menangis. Dia mengosongkan diri. Jadi, Ya, Dia sama dengan manusia. bukan sama dengan manusia. Ya, kita tanya apa Ibu? Mengosongkan diri Nanti kita ada kita mana tuh Yesus manusia. ada. Bagaimana Ibu rohani Ibu Cika? Bagaimana? Oh jadi manusia. Yesus sama dengan manusia. Iya. Ada tuh ayat anak sebab anak manusia. Saya cari tuh. Ada tahu di mana? Bagaimana Ibu Riri? Nah, dia kan iya, anak manusia. Manusia. Yesus itu sama dengan manusia? Jawab. Ayo sekarang bapak-bapak, bagaimana? Kalau lihat Alkitab Yesus adalah manusia, tidak ada Pastor. Malah kalau sama muka dengan manusia kan. Anak manusia yang sama dengan Yesus. Anak manusia. Ada nih perkataan manusia. Jadi manusia ada sama, ada itu beda juga. Iya, ada yang gitu. Jadi rame. Mungkin Tuhan Yesus memiliki sifat Perawasan manusia. persis sehingga Tapi ada salah apa? Sedih. Bagaimana? Pak Bapak. Tapi ada juga yang Yesus sama dengan manusia? Yesus mengambil tubuh manusia. sama dalam segi apa? Ya, sama manusia. Ini, ya sama manusia. Menyerupai manusia. Ya, sama. Menyerupai. Oh, menyerupai. Ya, dia mengambil rupa manusia tuh, Pastor. Tapi dia Tuhan. Tapi Tuhan. Yang dia mengambil rupa manusia. Jadi dia rasa apa yang kita rasa dia Ya, rasa. ini yang orang terperangkap, masih terperangkap juga. Kita tidak bisa bernarasi logikanya dari bawah naik ke atas. Kalau dari bawah naik ke atas, Yesus sama dengan kita. Yang benar, Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, gambar dan rupanya. Yesus tidak sama dengan manusia dalam segala hal, tidak. Karena dia memang bukan manusia. Coba cari di Imamat ya. Coba cari.
Allah bukan manusia. Cari di itu. Tolong dicari. Sama muka. Tolong dicari. Sama dalam pertumbuhan. Bilangan 23 ayat 19. Bilangan. Iya, boleh. Bilangan 23 ayat 19. 23 ayat 19. Ah. Oh. No. Allah bukan manusia. Allah bukanlah manusia. Allah bukanlah manusia. Yesus ada di bersama di Bilangan. Bilangan Kak. Iya. Bilangan 23 ayat 19. Tapi kan juga boleh. Ayat Dalam 19. konteks urutan waktu. Atas. Ya, ini coba perhatikan. Oke. Yesus lahir. Mari kita baca baik-baik ya. 23. Elohim bukanlah manusia. Sampai sini. Bukan manusia. Ya, Elohim bukanlah manusia. Elohim bukan manusia. Elohim. Tuhan, ini penyebutan untuk Yahweh. Yahweh bukan manusia. Yesus bukan manusia. Makanya baca Lukas 2 ayat 11. Ini orang harus klarifikasi ulang-ulang ya. Kalau enggak ya orang akan terperangkap juga. 23. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bukan Kristus manusia. Ada itu. Yesus bukan manusia. Kenapa dia bukan manusia? Jadi dia apa? Tuhan. Jadi kalau begitu, dia hanya berlaku seolah-olah seperti kita. Betul apa betul? Ya dia pencipta kita, masa dia jadi kita? Tidak mungkin. Pastor ini yang muncul pertanyaan nanti waktu dicambuk, Tuhan Yesus pura-pura sakit. Kenapa? Waktu dicambuk dan pastor membuat darah, pura-pura sakit. Nah, mereka tidak mengerti apa itu kenosis. Itu kenosis. Dia mengosongkan kemuliaannya. Dia jadi Immanuel. Makanya Alkitab mengatakan dia turut merasakan. Hanya saja dia tidak berbuat dosa. Karena di dalam dia tidak ada dosa. Hati-hati ya. Kalau kita mengatakan Yesus manusia, Yesus kena ayat ini. Roma pasal 3 ayat 23. Kalau kita mengatakan Yesus manusia, Roma 3 ayat 23. Roma pasal 3. Perhatikan baik. Roma di atas. 3 ayat 23. Oke. 2-3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Jadi orang pastor itu. Tadi manusia. Jadi kalau Yesus manusia karena ini ayat. Sedangkan kalau kita mengatakan di dalam dia tidak ada dosa. Bagaimana ada manusia yang di dalam dia tidak ada dosa? Pemazmur bilang, dalam dosa aku di kandung ibuku. Dalam dosa aku di kandung ibuku. Jadi bagaimana manusia? Kalau Yesus manusia, Yesus karena dosa. Iya tak? Nah,
Persoalannya kita sudah terbiasa membalikan logika, menyusun terbalik logika. Alkitab mengatakan Dia menciptakan kita menurut gambar dan rupa Dia. Tetapi sekarang kita mengatakan Yesus sama dengan kita. Ini kan jadi kacau. Di mata manusia pastor dapat lihat sama. Kenapa? Di mata manusia dapat lihat sama. Tidak boleh sama. Iya, cuma dapat lihat. Cuma dapat lihat. Itu yang kita bilang kan pastor tadi. Makanya tentara-tentara Romawi butuh ciuman Yudas untuk mengenal dia, karena di mata manusia sesama dengan manusia pada umumnya. Ya, menyerupai. Karena dia datang dengan tubuh surgawi. Kan manusia sama dengan dia. Jadi tidak boleh dibalik ya. Dia sama dengan manusia. Manusia sama dengan dia. Dia berlaku seolah-olah. Itu namanya apa? Bahasa Yunaninya yang kita ulang-ulang. Paraplesias meteske. Paraplesias meteske. Dia berlaku seolah-olah. Nah, kenapa dia berlaku seolah-olah? Itu sebuah kata. Ya. Kenapa dia berlaku seolah-olah? Ayo. Kenapa dia mesti berlaku? Kenosis. Ibrani 2 ayat 14. Coba baca. Ibrani 2 ayat 14. Oke, kita baca 2-3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Anak-anaknya itu dari darah dan daging. Jadi dia berlaku seolah-olah. Dan dia berlaku seolah-olah bagaimana dia adalah kita. Dia seperti kita. Kan nggak mungkin. Ya. Oke, kita kembali ke Wahyu. Terakhir. Wahyu pasal 1 ayat 17. Oke, 2-3. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Tadi kan Wahyu pasal apa? Yesaya 41 ayat 4 ya. Ya. Oke, 2-3. Yang hidup dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup. Jadi siapa yang telah mati ini? Manusia. Yahweh yang mati. Betul. Yesus adalah Yahweh yang mati. Karena Yesaya 63:9 dia bilang, Yahweh bilang, bukan seorang utusan tetapi dia sendiri. Mengutus dirinya. Itu Yesaya 63:9. Bukan seorang duta atau seorang utusan, tetapi dia sendiri. Lalu yang mati itu diserupakan. Itu Alkitab dusta. Kan begitu. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Makanya Yesus bilang penjahat yang ada di sebelahnya, hari ini engkau bersama.
Kalau dia bukan penguasa sorga, ngapain dia ngomong begitu? Asal-asal jangan sampai murid. Tidak perlu dibaptis langsung netes oke. Tidak perlu dibaptis lagi langsung netes. Oh iya langsung naik dong. Kok hak prerogatif ada pada dia? Mau baptis apa nih? Betul dia. Boleh mau terjemahkan itu bahasa asli itu ayat tadi Apa tuh? yang tergantung tadi menerangkan apa sebenarnya dia itu bahasa asli dan sehingga dibilang ini kalimat ini salah. Yang mana? Yang Masih dibersyukur, masih dibersyukur. Masih dibersyukur Saya terakhir di kepada topik. Allah sambil mengucap syukur kepada Allah di dalam Oh. Tadi kan cuma bilang itu Coba salah. cek Mengucap akan syukur dalam bahasa dia asli. Coba kepada itu Allah bahasa di dalam asli Kristus kalimatannya sebenarnya bagaimana? Kita pada Word 7 ada masalah baru install ya. Dan tadi kita tidak bisa buka sama sekali. Oh, Nanti minggu depan lagi. Karena di Word baru muncul versi 7. Wahyu pasal 2 ayat 8. Ini saya bantar orang semua jadi tim Jonathan Purnomo berarti kan? maksudnya Bagam, tadi Bang. bilang salah. Anak-anak itu memang salahnya. Oke, 2-3. Dan tuliskanlah kepada mereka jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Telah mati, awal dan akhir telah mati, Yahweh telah mati, nama pribadinya Yesus. Lalu apa yang susah sih? Yahweh mati, apa yang susah? Apakah maut bisa kalahkan dia? Yesus bilang begini, jangan takut, akulah kebangkitan. Kalau dia pernah mati, bagaimana dia berteori? Ya toh? Jangan takut, akulah kebangkitan dan hidup. Artinya dia pernah mati dulu, baru dia bilang akulah kebangkitan. Itu kan logikanya. Kalau dia tidak pernah mati, dia hanya diserupakan saja. Kacau ini. Oke, sampai di sini kita sudah belajar. Moga-moga kalau dikasih ingatnya minggu depan, kasih ingat untuk apa supaya kita jelaskan ulang.